Syaratnya puasa saya ulangi, yang pertama adalah Islam, kedua baligh sudah mencapai dewasa, yang ketiga itu berakal, dan keempat itu adalah mampu untuk melakukannya. Ketika kita sudah memenuhi 4 kriteria itu tapi kok tidak mau berpuasa, berarti dia mendapatkan dosa. Karena puasa Ramadan itu sangat sakral ya. Jadi kalau kita kok sengaja meninggalkan 1 hari saja, sengaja tidak berpuasa, dan kita itu sebenarnya mampu dan memenuhi 4 syarat tadi, nah itu meskipun dikodok 1000 hari pun itu pahalanya tidak akan mencukupi, karena ya puasa 1 hari di bulan suci Ramadan itu meskipun kita tambeli, kita kodok di lain hari itu tanpa ada sebab ya, itu nanti pahalanya itu ya tidak sama. Makanya eman-eman bahasanya, kalau berpuasa kok tidak mau berpuasa bagi seorang muslim ya eman-eman tenan. Kecuali kalau kita memang ada kendala sakit ataupun hal-hal yang lain ya itu nanti hitungannya sendiri. Tapi kalau orang yang sengaja tidak mau berpuasa kok sudah memenuhi syarat ya termasuk dosa besar kan. Ya kan kita seorang hamba sudah diperintah Tuhannya, sudah diperintah oleh Sang Pencipta kok tidak dilakukan kan ya kurang ajar, bahasanya kan kurang ajar. Sama sudah terkena khitab untuk melakukan sholat nggak mau sholat ya dosa besar. Sudah terkena khitab untuk melakukan puasa nggak mau puasa ya berdosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu tadi adalah syarat-syarat. Jadi kriteria 4 tersebut sudah harus dipenuhi bagi seorang muslim. Setelah itu sudah terpenuhi, dia mendapatkan kitab untuk kewajiban melakukan puasa. Selanjutnya adalah cara berpuasa syariah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah yang sudah dirumuskan di kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidu shaum, utawi pira-pira fardune poso utawa rukune poso, utawi pira-pira fardune poso iku arba'atu asya'a, ana 4 pira-pira suwiji-wiji. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah iku aniyatu niat bil qalbi ing dalem ati. Fa ing kana mongko lamun ana apa asaumu poso iku fardun fardu karo Ramadan kaya dene poso Ramadan au nadaran utawa poso nadar, poso janji nadar. Fala buddha mongko ora kena ora min iko niati saking nibaake niat lailan ing dalam waktu wengi. Wa yajibu lan wajib apa ta'yinu nertentokake niat fi shaumi Ramadan fi shaumil fardhi ing dalam poso fardu ka Ramadan kaya dene poso wulan Ramadan. Wa akmalu niati utawi luwih sempurna-sempurnane wa akmalu niyati saumihi utawi luwih sempurna-sempurnane niat poso fardu iku ayakula yen to ngucap sapa asyakhsu awa-awaan, ngucap nawaitu somagotin an adain fardi Ramadana hadi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini adalah niat yang paling sempurna. Nawaitu niat sapa ingsun somagotin ing poso sesuk an adain saking nekani fardune wulan an adai fardi Ramadana saking nekani fardune wulan Ramadan hadi sanati ing dalem iki taun lillahi krana Gusti Allah taala halih maha luhur sapa Allah. Itu adalah yang paling sempurna ya, seperti biasanya seperti kita itu diajak niat bersama-sama setelah tarawih itu loh ya. Tapi tetap yang dibuat perhitungan adalah niat di dalam hati. Kalau secara lafadz itu hukumnya sunnah. Jadi ketika kita cuma mengucapkan saja, hatinya kosong tanpa ada melakukan kesengajaan, nanti ya tidak dianggap. Karena apa? Karena niat itu tempatnya berada di dalam hati. Nah, jadi ketika kita diajak niat setelah tarawih, nawaitu somagotin an adain fardi syahri Ramadana hadi sanati fardulillahi ta'ala, hatinya kita itu tetap jangan sampai lupa untuk melakukan kesengajaan atau melafatkan hatinya. Saya niat puasa bulan suci Ramadan untuk hari besok di tahun ini, fardhul lillahi ta'ala. Jadi hatinya tetap ada
kesengajaan, jangan sampai kosong tanpa mengucapkan apapun. Nah, karena apa? Yang dihitung sebenarnya niatnya itu yang wajib adalah di dalam hati. Kalau diucapkan secara lafadz itu hukumnya sunnah. Jadi meskipun kita tidak mengucapkan tapi hatinya kok sudah niat, saya niat puasa bulan suci Ramadan di tahun ini untuk hari besok fardhol lillahi ta'ala. Nah, semisal di hatinya seperti itu, sudah cukup sebenarnya. Tapi untuk membantu hati itu kita biasanya perlu dengan melafadzkan. Nah, jadi dicatat ya, tetap diingat bahwa niat yang paling utama itu di hati. Niat itu ya kesengajaan kita melakukan ibadah itu loh. Kesengajaan kita melakukan ibadah itu jangan sampai hati kita itu kosong untuk mengucapkan atau melakukan sengaja untuk beribadah. Sama seperti sholat, wudhu seperti itu. Seperti sholat kan kalau wajibnya itu adalah ketika takbir Allah, hatinya bilang saya niat sholat fardu maghrib jadi makmum lillahi ta'ala gitu. Jadi sama kalau puasa juga seperti itu, meskipun kita diajari untuk melafadzkan nawaitu somagotin an adain fardi syahri Ramadana hati sanati fardu lillahi ta'ala, hatinya jangan sampai kosong dari ucapan atau kesengajaan melakukan hal tersebut. Itu yang paling. Jadi kalau di Fathul Qorib niat yang paling sempurna ya seperti kayak kita biasanya niat habis tarawih itu nawaitu somagotin an adain fardi syahri Ramadana hadihi sanati fardholillahi ta'ala. Ada yang bilang Ramadana, ada bilang Ramadoni, enggak apa-apa, semuanya punya dasar, semuanya benar. Yang enggak benar adalah yang enggak mau niatnya. Karena apa? Niat itu tetap unsur utama dalam beribadah kita. Kalau di madhab Syafi'i niat tetap kesengajaan di hatinya itu tetap harus dilakukan. Kalau itu yang paling sempurna berarti ada yang paling Yang paling simpel Pak gimana? Nah, sebentar saya cari. Iman. Walafdu Ramadana fi hadil kaifiyah majruron bil idhofah. Wa yakfi ayakula nawaitu somadona sauma Ramadana. Nah, kalau di sini dan cukup wa yakfihi lan nyukupi, kalau di sarahnya wa yakfihi lan nyukupi apa ayakula yen to ngucap sapa man nawaitu niat sapa ingsun sauma Ramadana ing masani wulan Ramadan. Sauma Ramadani ing masani wulan Ramadan. Jadi sebenarnya juga cukup. Nawa itu soma Ramadhanat itu juga cukup. Nah, itu yang paling simpel, tapi ya disempurnakan sekalian. Nawa itu soma godin an adai fardi syahri Ramadhani, kalau di sini majruron dibaca jer Ramadhani hadihi sanati fardhol lillahi ta'ala. Enggak apa-apa. Kalau biasanya Ramadhana ya enggak apa-apa. Yang penting itu adalah hati kita. Jadi hati kita itu tetap harus melakukan kesengajaan, harus bilang hati kita itu tetap harus melakukan kesengajaan. Saya niat puasa bulan Ramadan, itu cukup, yang paling simpel. Sama kayak wudhu, yang paling utama niatnya gimana? Nawaitu wudhu ali rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kan. Nah, paling simpel saya niat wudhu itu sudah cukup, sudah sah. Kalau di sini yang paling simpel saya niat puasa Ramadan, cukup. Nah, itu sudah sah. Tapi ya alangkah baiknya disempurnakan. Ya, apalagi kita niat berjamaah habis tarawih itu malah lebih baik. Jadi saya ulangi, fardunya puasa atau rukun wajibnya puasa itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Nah, niat di sini niatnya orang puasa itu dilakukan sebelum waktu subuh. Jadi ketika sebelum waktu subuh beda sama ibadah lain. Seperti kayak wudhu, sholat itu adalah di permulaan kita melakukan ibadah. Tapi kalau puasa itu adalah kewajibannya adalah sebelumnya. Karena akan sulit bagi seseorang itu mengepaskan ngepas nih di antara waktu subuh sama waktu sahur itu sulit. Makanya kewajibannya adalah dilakukan di malam hari. Batasnya gimana? Batasnya adalah setelah habis masuk maghrib sampai habis waktu sahur.